Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Setianti akan membacakan materi tentang Harun Yahya. Adnan Okta lahir pada 2 Februari 1956, juga dikenal sebagai Harun Yahya. Diambil dari nama Nabi Harun dan Yahya, atau Adnan Hoxha adalah seorang pemimpin kultus seks atau kreasionis. Ia merupakan penentang teori evolusi. Darwinisme dianggapnya sebagai sumber terorisme. Darwin dalam membuat teori evolusi manusia ini memadukan 3 teori sekaligus. Pertama, spesies, kedua adaptasi, dan ketiga evolusi. Beliau mendapatkan pemikiran ini saat sedang melakukan perjalanan atau pelayaran keliling dunia di atas kapal HMS Beagle. Ketika melakukan pelayaran tersebut, Darwin masih berusia sangat muda, yaitu 20 tahun. Di dalam teori evolusi manusia, Darwin mengatakan bahwa perkembangan makhluk hidup ini sudah mengalami atau melewati proses yang sangat panjang, sehingga sudah banyak peristiwa yang dilewati demi mempertahankan hidup dari manusia itu sendiri. Adnan Oktar menjalankan 2 organisasi yang di dalamnya dia juga merupakan presiden kehormatan, yaitu Bilim Arastirma Fakfi atau BAH, Yayasan Penelitian Sains. Didirikan pada tahun 1990 yang bertujuan mempromosikan nasionalisme Turki. Dalam 2 dekade terakhir, Adnan Oktar banyak terlibat dalam sejumlah kasus hukum, baik sebagai terdakwa maupun penggugat. Dalam buku The Origin of Species, Charles Darwin menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama dan berhubungan satu sama lain. Oktar menganut kreasionisme bumi tua. Ia adalah seorang anti-Zionis dan anti-Mason yang dianggapnya sebagai 2 gerakan yang saling terkait. Meskipun ia menolak tuduhan antisemit dan mengklaim bahwa paham tersebut berakar pada kekafiran dan Darwinisme, ia juga dianggap sebagai seorang penyangkal. Menurut Darwin, proses mutasi genetik dari nenek moyang yang sama mengakibatkan terjadinya evolusi dan memunculkan berbagai spesies baru. Darwin membayangkan evolusi manusia seperti pohon, batang pohon yang tunggal dan akarnya adalah nenek moyang makhluk hidup. Sedangkan ranting dan daun pohon menjadi spesies baru yang lahir karena dapat terjadi karena seleksi alam dalam waktu yang lama. Dari seleksi itu, Darwin kemudian membagi proses evolusi menjadi mikroevolusi dan makroevolusi. Mikroevolusi adalah perubahan kecil yang terjadi pada spesies, misalnya perubahan warna atau ukuran populasi selama beberapa generasi. Pada tahun 2007, ia mengirim ribuan kopi Atlas Penciptaan untuk menyebarkan kreasionisme Islam di kalangan museum ilmiah, anggota Kongres, dan ilmuwan Amerika. Buku buatannya mendapat respon negatif, di antaranya karena sejumlah kesalahan yang dilakukan, termasuk saat menyebut gambar ulat laut sebagai belut. Kontroversi lain adalah saat ia memasukkan gambar umpan pancing milik Graham Owen tanpa izin. Sementara makroevolusi adalah perubahan karena seleksi alam yang mampu menciptakan spesies baru. Contohnya perubahan dinosaurus menjadi burung, mamalia amfibi menjadi ikan paus, dan nenek moyang kera menjadi manusia. Pada penelitian yang telah ada, semua jenis kera modern, baik gorila, orangutan, maupun Homo sapiens berasal dari satu nenek moyang yang sama. Hal ini terkuak setelah adanya penelitian dari hasil pembacaan DNA yang menyebut urutan kode DNA kita dengan simpanse menunjukkan 99% kecocokan. Hasil ini juga secara hipotesis dapat merunutkan sejarah di zaman dahulu yang menjelaskan zaman di mana manusia dan simpanse ada dalam generasi yang sama. Meski kemudian ia memperbaiki kesalahan-kesalahannya di versi daring miliknya, sejumlah pihak masih menyindirnya dengan mengatakan buku Atlas Penciptaannya telah berevolusi. Pada 21 Maret 2011, Oktar memulai siaran televisi pada saluran satelit A9 yang menyiarkan secara langsung wawancara dan kuliah malamnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.